Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi bersama Ustazah Dita, tentunya dalam Mupel Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai Wahid Isnen Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 3, subtema 1, yaitu aneka benda-benda di sekitarku. Kalau yang kemarin itu kita membahas tentang secara umum benda itu apa dan cara membedakan mana yang benda dan bukan benda. Khusus pada pagi hari ini kita akan membahas secara detail benda itu seperti apa. Ternyata teman-teman, benda di sekitar kita itu memiliki berbagai ukuran, berbagai bentuk, berbagai warna, dan bahan penyusun yang berbeda-beda jika kita amati melalui panca indera kita. Nah, sifat-sifat benda yang kita amati menggunakan panca indera tersebut itu disebut dengan sifat-sifat fisik benda. Pada pagi hari ini kita hanya akan membahas 4 saja yang perlu antum pelajari. Yang pertama yaitu tentang ukuran. Jadi benda di sekitar kita itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang panjang dan ada yang pendek. Bisa antum lihat pada gambar ini. Nah, selain ukuran itu yang kedua ada bentuk. Nah, bentuknya juga bermacam-macam. Bisa dilihat di gambar di sini, bentuk dari masing-masing benda itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga yaitu warna. Dan yang terakhir yaitu bahan penyusunnya. Jadi teman-teman, benda di sekitar kita itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Tentunya memiliki sifat, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda-beda pula. Nah, untuk itu kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari benda yang terbuat dari kaca. Bisa antum lihat teman-teman, di sini ada contoh benda yang terbuat dari kaca, yaitu ada botol, gelas, ada cangkir, apalagi piring ya, masih banyak ya. Nah, sifat-sifatnya itu seperti apa? Yang pertama yaitu kedap air. Kemudian yang kedua adalah tembus cahaya. Yang ketiga tahan panas. Dan yang keempat tidak mudah terbakar. Kita lanjutkan lagi yaitu benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya apa? Nah, bisa dilihat di sini. Ada sendok garpu atau uang koin. Itu terbuatnya dari logam. Nah, mereka memiliki sifat-sifat hampir sama dengan benda yang terbuat dari kaca. Yang pertama yaitu kuat, keras, dapat dibentuk, kemudian tahan air atau kedap air, dan yang ketiga adalah konduktor. Konduktor itu artinya ketika kita panaskan dan kita sentuh, dia gampang panas. Sedangkan yang terakhir adalah logam itu tidak mudah berkarat. Kita lanjutkan yaitu benda yang terbuat dari karet. Yang namanya karet pasti kan lentur, elastis. Karet ketika kita panaskan pasti dia akan meleleh. Dan yang ketiga tahan air tentunya. Apa aja contohnya? Yang pertama ada karet penghapus. Yang kedua ada ban, kemudian ada sepatu katak dan juga ada sepatu boot. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada lemari, ada kayu, ada meja, ada pensil. Ini adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, kalau tadi kita membahas sifat masing-masing benda, sekarang kita bahas kelemahan dan kelebihannya. Untuk benda yang terbuat dari kayu, dia memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dibentuk, yang kedua kuat, yang ketiga ada yang tahan lama bahkan hingga ratusan tahun, adalah kayu jati. Nah, selain kelebihan ada pula kelemahannya. Untuk kelemahannya, yang pertama, mudah terbakar tentunya karena dia terbuat dari kayu, maka dia mudah terbakar. Kemudian yang kedua mudah lapuk jika disimpan di tempat yang lembab. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang harganya mahal. Biasanya harga mahal ini tergantung dari tahannya berapa lama. Kalau tahannya itu lama sekali seperti kayu jati, biasanya itu harganya lebih mahal. Selanjutnya yaitu benda yang terbuat dari kertas. Coba dibayangkan, benda yang terbuat dari kertas. Kelebihannya apa kira-kira? Iya, benar sekali. Mudah dibentuk.
Contohnya antum membuat pesawat-pesawatan dari kertas atau mungkin kapal-kapalan dari kertas. Mudah sekali dibentuk ya. Kemudian yang kedua adalah murah. Yang ketiga yaitu ringan. Nah, sehingga karena sifat ringannya ini bisa kita manfaatkan dengan membuat layang-layang. Karena ringan, maka layang-layang tersebut bisa terbang tinggi. Kemudian kelemahannya, yang pertama adalah tentunya mudah terbakar. Yang kedua mudah rusak, apalagi kalau sudah terkena air atau terkena api. Kemudian yang ketiga adalah tidak tahan air. Kemudian kita lanjutkan, yaitu benda yang terbuat dari plastik. Nah, dari plastik ini juga banyak sekali yang bisa kita temukan. Contohnya, ada gayung, ada payung, ada ember, apalagi teman-teman, tas kresek, banyak ya. Nah, kelebihannya kira-kira apa coba ayo. Oke, yang pertama kelebihannya yaitu mudah dibentuk. Dan yang kedua murah. Yang ketiga ringan. Kemudian yang terakhir adalah tahan air. Nah, makanya kenapa payung itu terbuat dari plastik, karena dia tahan air. Coba bayangkan kalau payung itu terbuat dari kertas. Nah, bukannya kita terhindar dari air, malah justru kita akan basah kuyup karena air. Nah, selain itu kelemahannya yang pertama mudah terbakar tentunya. Dan yang kedua memerlukan waktu yang lama untuk terurai. Nah, ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Di sekitar kita itu banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Itu sebagai bukti bahwa plastik di sini memiliki manfaat yang banyak sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sayangnya, karena kelemahan satu yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Terurai itu apa, Us? Terurai itu dia bisa tercampur dengan tanah. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel perbandingan waktu benda untuk terurai. Bisa antum lihat di sini khusus untuk plastik. Plastik itu sejenis bungkus deterjen. Itu ada yang membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 80 tahun. Wah, lama sekali ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang sampai 100 tahun. Nah, coba di sini perhatikan untuk tas kresek. Nah, tas-tas yang biasanya antum ketika belanja kemudian dikasih tas warna hitam atau warna hitam putih itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 20 tahun. Bahkan ada yang dia tidak dapat terurai, namanya styrofoam. Coba bayangkan teman-teman, jika kita tidak mengurangi kebiasaan kita menggunakan plastik, tas kresek misalkan, di negara kita pasti akan banyak sekali sampah plastik yang bertumpukan. Dan itu akan memberikan dampak yang negatif bagi bumi kita. Contohnya apa? Masalah banjir. Ketika banjir siapa yang rugi? Kita kan yang rugi. Nah, maka dari itu teman-teman, marilah kita menjaga lingkungan kita dengan menerapkan atau mengurangi sampah plastik tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita menerapkan pola hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa itu? Yang pertama adalah reduce. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya itu ada membawa tas belanja sendiri, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, dan mengganti sedotan plastik dengan sedotan logam. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya yaitu memanfaatkan botol bekas air mineral sebagai pot tanaman. Yang kedua menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Sedangkan yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu apa? Recycle adalah mendaur ulang kembali sampah plastik. Contohnya adalah mendaur ulang plastik menjadi kerajinan, mendaur ulang sedotan tutup botol menjadi kerajinan, atau mendaur ulang botol plastik menjadi bentuk lain. Nah, biasanya di sini diolah di pabrik. Nah, alhamdulillahnya antum semua sudah menerapkan pola 3R tersebut. Dari tugas yang sudah dikumpulkan kemarin, kita sedikit demi sedikit mengurangi sampah plastik. Nah, semoga pola hidup 3R ini bisa kita lakukan seterusnya agar bumi kita terjaga dan siapa yang akan diuntungkan? Kita yang akan diuntungkan. Nah, sekian pemaparan materi dari Ustazah Dita. Semoga bermanfaat. Pesan Usita, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat secukupnya, dan jangan lupa ketika waktunya belajar, ya kita harus belajar. Begitu ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.